Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Hankam Rata. Masih ingat dengan Hankam Rata? Nah, ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau Hankam Rata harus dihidupkan kembali. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di hadapan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto usai menggelar rapat pimpinan di lingkungan Kementerian Pertahanan. Nah, Hankam Rata adalah sebuah doktrin militer gagasan Jenderal Abdul Haris Nasution pada dekade tahun 1960 yang dijalankan oleh rezim Orde Baru. Sistem tersebut dilakukan masa itu demi memperkuat militer dan keamanan negara. Prabowo mengatakan sistem ini bisa kembali dibangkitkan demi kedaulatan negara yang semakin kuat. Kita juga kembali akan menggunakan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, sehingga TNI sebagai komponen inti akan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung, kata Prabowo di gedung Kementerian Pertahanan Kamis kemarin. Nah, kalau kita lihat bahwa sistem Hankam Rata ini sudah pernah dijalankan dahulu, kemudian akan dibangkitkan kembali oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sebenarnya kita lihat apa sih sejarah atau implikasinya kalau kita sekarang nanti bagaimana ya. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung soal keamanan negara yang bisa berpengaruh terhadap iklim investasi. Jadi sebenarnya tujuannya adalah Hankam Rata ini kalau di era sekarang adalah agar supaya investasi bisa masuk ke Indonesia. Karena Pak Prabowo sendiri mengatakan negara yang kuat, pertahanannya aman, terjadi iklim yang damai. Iklim damai menjamin iklim ekonomi yang baik. Investasi, investor akan masuk. Itu satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Nah, jadi kalau misalnya urgensinya tahun 60-an karena mungkin masih baru berdiri Republik dan mungkin kacau dan segala macam, dan kemudian diadopsi sekarang Hankam Rata di era sekarang, nah ini apa? Kita sekarang tidak sedang kacau, tetapi ini adalah untuk lebih mengamankan sehingga iklim investasi terjaga dan investor investasi bisa masuk ke Indonesia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran TNI, Polri untuk berdiri di barisan terdepan dalam mempertahankan NKRI sekaligus mengawal agenda-agenda besar negara. Ya, Jokowi mengaku senang dengan kehadiran para petinggi-petinggi aparat keamanan, yaitu dari Polri dan TNI dalam suatu rapat, ya. Karena saling bekerjasama antara aparat satu dengan yang lain itu sangat dibutuhkan untuk bisa menjalankan program-program agenda-agenda besar dari negara. Kalau kita lihat dari sudut undang-undang pertahanan keamanan rakyat semesta, ya, persoalan pertahanan keamanan Hankam Rata tadi, ya, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, ya. Jadi pertahanan keamanan rakyat semesta, ya. Jadi disingkat Hankam Rata. Itu ada dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yaitu pada pasal 1 nomor 6 Undang-Undang 34 2004 ditulis, sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta disiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman. Kemudian kalau kita lihat lagi pada penjelasan bagian 1 nomor 1 dijelaskan bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ya, itu ya. Jadi sebagai kekuatan pendukung rakyat itu ya. Jadi di sini adalah bahwa suatu sistem di mana pertahanan keamanan itu dijaga oleh Tentara Nasional Indonesia dan juga didukung oleh rakyat Indonesia. Jadi semuanya menjaga ikut andil dalam pertahanan dan keamanan. Dan nanti implikasinya kalau di tahun 2020 saat ini itu seperti apa terhadap rakyat sipil? Apakah ada wajib militer atau ada pelatihan-pelatihan atau apa? Nah, nanti kita lihat bagaimana kelanjutannya, program-program yang bisa diaplikasikan di masyarakat. Tapi yang jelas memang keamanan dan kedaulatan negara itu adalah
kewajiban kita semua untuk menjaganya. Terima kasih para pemirsa, mudah-mudahan negara kesatuan Republik Indonesia terus aman, terus damai. Amin, Allahumma amin. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.